Episode 66, Irfan sakit. Kita pulang, Rai. Saya ingin melihat keadaan Fajri, ucap Irfan di dalam mobil. Baik, Tuan. Rai melajukan mobil menuju kediaman Irfan karena Fajri sudah berada di sana. Hot Daddy itu berusaha untuk menetralkan emosinya agar Fajri tidak curiga dan akan bertanya hal yang macam-macam nanti. Bagaimana ekspresi Fajri ketika kamu jemput tadi, Rai? Tuan muda terlihat menggemaskan, Tuan. Dia kesal dan cemberut secara bersamaan. Ingin rasanya saya menggigit pipinya yang tembem itu. Hehehe, ucap Rai mencairkan suasana. Iya, dia memang selalu terlihat menggemaskan. Saya tidak tahu bagaimana ekspresinya ketika mengetahui kejadian ini, ucap Irfan sendu. Bagaimana menurutmu, Rai? Apa saya harus memberitahunya mengenai hal ini? Sambungnya. Lebih baik diberitahu saja, Tuan. Saya rasa dengan kecerdasan Tuan muda, ia bisa membantu kita dalam mencari di mana Nyonya Fajira berada. Saya tidak akan kuat melihat wajah murungnya nanti, Rai. Mereka seolah sudah menjadi kelemahan saya. Bahkan laki-laki tadi mengingatkan saya kepada Fajri, ucap Irfan lirih. Saya tahu bagaimana perasaan Anda, Tuan. Tapi saya harap jangan sampai ada yang tahu apa kelemahan Anda. Karena hal itu akan membukakan jalan untuk para rival kita nanti, Tuan. Iya, kamu benar, Rai. Perlahan, mobil memasuki pekarangan rumah Mega Irfan. Ia segera turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam rumah. Tepat ketika ia membuka pintu, Fajri sudah berdiri dengan melipat tangan di dadanya. Hai sayang ayah, ucap Irfan menggendong Fajri dan mendekapnya. Aji lagi marah ya sama ayah, ucapnya ketuh sambil melotot ke arah Irfan. Jangan gitu sayang, ayah lagi sedih nih, ucap Irfan berkaca-kaca. Ayah sedih kenapa? Ucap Fajri menatap Irfan lekat. Perlahan air mata itu jatuh, Irfan terisak. Ia segera mendekap Fajri dengan erat sambil terisak. Fajri yang melihat keadaan ayahnya juga ikut berkaca-kaca. Ia mendekap tubuh besar itu dengan erat. Ayah kenapa? Lirihnya. Maafkan ayah sayang. Kenapa ayah minta maaf? Apa ayah berbuat salah? Maafkan ayah sayang, maafkan ayah nak. Hiks. Ayah kenapa menangis? Sini bilang sama Aji. Aji, panggil Irfan. Namun sejurus kemudian ia memegang dadanya yang terasa nyeri dengan napas yang sesak. Ayah kenapa? Panik Fajri. Hah, Aji, nafas ayah sesak. Panggil Om Raina, ucap Irfan terengah-engah. Fajri segera berteriak sambil memanggil Rai berharap Rai itu bisa mendengarkan suaranya. Om Rai, Om di mana? Tolongin ayah, Om, teriak Fajri sambil berlari. Para pekerja yang mendengar teriakan Fajri berlalu menghampirinya. Tuan muda kenapa? Ayah sesak napas, tolongin ayah, ucapnya sambil menangis. Sontak mereka segera berlari menuju ke ruang tamu untuk melihat keadaan Irfan termasuk Rai yang baru saja datang. Astaga Tuan, panik Bi Yuri. Tuan Irfan, Pekik Rai berlari ke arah Irfan dan segera mengangkat tubuh jangkung itu ke dalam mobil. Om, Aji ikut ya, ucap Fajri memohon. Tuan muda di rumah saja sama Bi Yuri ya nak. Gak mau Om, Aji mau ikut. Ya sudah masuk ya nak. Rai segera memacu kendaraannya dengan cukup kencang agar bisa sampai di rumah sakit dengan cepat. Ayah yang kuat ya. Lirih Fajri memegang tangan Irfan, kemudian ia segera mengambil ponselnya untuk menghubungi Fajira. Tut. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Begitu suara operator menjawab panggilan Fajri. Bunda kemana sih? Gak biasanya Bunda seperti ini, ucap Fajri cemas. Ia terlihat sangat panik melihat Irfan yang sudah susah bernapas. Ia mengamati wajah ayahnya yang terlihat pucat sambil meringis menahan rasa sakit. Om, apa bisa lebih cepat? Ayah sudah kesakitan, ucapnya lirih dengan air mata yang terus menetes. Ini sudah sangat kencang Tuan muda, sebentar lagi kita sampai. Tak berapa lama mobil yang membawa Irfan tiba di lobi UGD rumah sakit. Rai segera memanggil perawat untuk memboyong Irfan agar bisa mendapatkan pertolongan pertama. Lalu ia menggendong Fajri dan berlari mengejar Irfan. Om, apa ayah akan baik-baik saja? Iya nak. Tuan akan baik-baik saja. Aji takut Om, Bunda juga gak juga bisa dihubungi. Fajri memeluk leher Rai sambil terisak. Dek, kita berdoa saja ya nak. Terkadang Rai susah untuk menempatkan dirinya. Ia yang terbiasa memanggil Fajri dengan sebutan nak harus berganti menjadi tuan muda, sehingga ia memilih untuk mengambil peran sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Hampir 15 menit Irfan diberikan pertolongan pertama.
Agar bisa meredakan sesak napasnya, tak lama dokter yang memeriksa Irfan keluar dari bilik pasien. "Bagaimana keadaan ayah Aji, dokter?" "Ayahnya baik-baik saja, jangan cemas ya," ucap dokter itu tersenyum. "Bagaimana keadaan Tuan Irfan, dokter?" tanya Rai yang tidak yakin. "Begini Tuan Rai, saya menyarankan agar Tuan Irfan istirahat total selama 3 hari ke depan, karena ini lebih parah dari sebelumnya. Apa ada masalah yang lebih serius?" Dek, jantung Fajri berdetak lebih cepat mendengar penjelasan dokter. Ia merasa dibohongi oleh dokter ini. "Iya dokter, apa Tuan Irfan harus dirawat di rumah sakit atau rawat jalan saja?" "Tuan Irfan bisa menjalani rawat jalan dengan catatan harus istirahat total di rumah." Dokter bohong sama Aji. Bukankah itu termasuk hal yang melanggar aturan rumah sakit? Bukankah setiap dokter harus menyatakan keadaan pasien yang sebenarnya? Jangan karena Aji masih kecil dokter bisa membohongi Aji ya, ucap Fajri ketus dan bengis menatap dokter itu. "Aji sudah ya nak, ayah nggak apa-apa," ucap Rai menenangkan Fajri. "Tapi dokter ini bohong om, dia bilang jika ayah lebih parah dari sebelumnya. Tapi tadi dokter bilang ayah saya tidak apa-apa," teriak Fajri sangat tidak terima. "Silakan Aji lihat ayah di dalam ya, tadi ayah sudah memanggil Aji," ucap dokter mengalihkan pembicaraan. "Aji bukan anak bodoh yang bisa dibodoh-bodohi dokter. IQ Aji 225, ucapnya sebelum melangkah menuju bilik yang ditempati oleh Irfan. Dokter itu hanya melongo mendengarkan penuturan Fajri. Ia merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh anak kecil itu. Namun karena masih ada pekerjaan yang lain, ia tidak terlalu menanggapi perkataan dari Fajri tadi. Di balik bilik, Fajri menatap Irfan yang sudah terlelap dengan napas yang teratur. Ia mendekap tubuh itu dengan hangat sembari menangis. Ayah sakit apa?" "Aji takut, bunda juga nggak bisa dihubungi," ucapnya lirih dengan air mata yang menetes. Aji," panggil Irfan ketika terbangun dari tidurnya. Ayah sudah sembuh," ucap Fajri mengangkat kepalanya. "Sudah sayang, kita pulang ya, ada yang mau ayah omongin sama Aji." "Iya ayah, tapi ayah harus istirahat," kata dokter. "Iya, ayah istirahat di rumah saja," ucap Irfan bangkit dan turun dari berangkar. Mereka segera melangkah menuju mobil dan pulang ke rumah. Fajri sangat penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh Irfan nanti. Semoga tidak ada hal buruk yang akan terjadi, batin Fajri. Ia duduk di dalam mobil sambil memeluk Irfan, berharap pelukannya bisa mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh ayahnya.